Tandanya adalah matahari terbit pada pagi harinya cerah tanpa sinar. Anda bisa melihatnya dengan mata telanjang. Anda tidak kesilauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan 4 keutamaan tentang malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam surah Al-Qadar. Di antaranya adalah yang menunjukkan bahwasanya malam itu malam yang mulia adalah diturunkannya Al-Qur'anul Karim ke langit dunia di bulan Ramadan, dan lebih tepatnya lagi di malam Lailatul Qadar. Dari semua bulan, dari semua hari dan malam, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan, dan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan salah satu di antaranya padanya Allah turunkan Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu perkara yang luar biasa, yang di luar yakni nalar manusia, yang dengannya kemudian seorang nabi dan rasul membungkam orang-orang yang mendustakannya, itu banyak. Mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak, dan ada yang besar-besar seperti Isra Mi'raj, seperti membelah bulan, dan yang paling besar Al-Quranul Karim. Betul kita tidak melihat bulan terbelah, walaupun disebutkan pada kala itu
di belahan bumi yang lain pun melihat bulan itu terbelah. Betul, kemudian kita juga tidak mengalami hari-harinya langsung ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Tapi subhanallah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita semua. Maka hidupkan malam-malam yakni bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi di satu pekan terakhir ini dengan banyak membaca Al-Quran. Kita memang tidak melihat mukjizat Nabi Muhammad yang lain-lain, tapi yang terbesarnya masih bisa kita baca. Dan kita juga sudah sebutkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang lain juga dalam surah Al-Qadar, pastinya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Artinya beribadah di malam itu, khususnya salat. Entah itu isya dan subuh, entah itu isya, subuh dan kemudian qiyamul lail, atau isya saja. Dan itu level yang paling rendah dari orang yang kemudian beriktikaf, ingin menghidupkan malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan beriktikaf, dengan qiyamul lail, minimal isya. Tapi kita bisa melakukan yang lebih daripada itu, isya dan subuh. Tapi kita bisa melakukan yang lebih daripada itu, isya, salat qiyamul lail, dan kemudian subuh. Karena yang namanya i'tikaf itu seorang muslim yang mumayyiz umur 7-8 tahunan, karena baligh itu bukan syarat. Seorang muslim yang mumayyiz melazimkan dirinya untuk berdiam diri di masjid sesaat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia telah i'tikaf. Di setiap ibadah itu ada rukunnya. Ketika rukunnya terpenuhi, maka ibadah Anda sah. Dan rukun i'tikaf berdiam diri sesaat di masjid. Ya, karena tidak ada waktu yang paling minimnya. Ketika seorang meniatkan, misal gitu ya, dari pian salat maghrib, pian sudah niatkan ini i'tikaf, maghrib, isya, tarawih, pulang, nggak ada masalah. Sudah i'tikaf, karena mungkin sebagian pian besoknya kerja. Islam itu mudah. Tapi untuk sebagian teman-teman yang Allah mudahkan untuknya, tidak sibuk-sibuk amat besoknya, maka yang lebih utama untuknya minimal sehari semalam. Dan itu ada dari praktek seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak mengapa seorang melakukannya, tapi itu minimal 1 hari 1 malam. Lebih utama lagi, ya 10 hari terakhir. Sejak subuh 21 sampai kemudian malam Id, dia di masjid. Tidak keluar kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Keluar makan boleh kalau memang tidak disediakan makan. Keluar sebentar ke parkiran ngantar istri misalnya, karena istri menjenguk, ngobrol sebentar, antar, no problem, nggak ada masalah. Sisanya dia habiskan waktunya di masjid. Ini untuk yang Allah mudahkan untuknya beribadah. Dan tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Tapi jangan kemudian misalnya kita tidak berusaha. Berusaha, bisa kok. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga sudah kita sebutkan di antara keutamaan yang lain adalah turunnya malaikat dan malaikat Jibril. Ia membuat yakni langit Allah Subhanahu wa taala sampai ke bumi sesak. Makanya di antara makna al-qadar itu sempit. Karena kata para ulama berdasarkan firman Allah, tanazzalul malaikatu war-ruh, itu adalah malaikat turun dan juga ruh Jibril alaihissalam memenuhi langit dunia. Sesak, sempit.
Cukup itu menjadi sebuah keutamaan untuk malam Lailatul Qadar. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepadanya turun semua. Padahal kan kita tahu ya, di hadis-hadis Nabi Muhammad yang lain, memang ada malaikat-malaikat Allah itu yang tugasnya berburu orang-orang yang menjalankan ketaatan. Hingga masing-masing di antara mereka menyeru kepada yang lain, halummu ila hajatikum. Ayo mari ke sini untuk hajat kalian. Maksudnya, bukankah kalian turun ke dunia, ke bumi ini untuk nyatet orang-orang ini? Sini. Mereka saling panggil satu sama lain. Sini ada orang sedang menjalankan ketaatan, catat. Itu hari-hari biasa. Dan di malam Lailatul Qadar penuh sesak langit Allah sampai ke bumi dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi sekali untuk siapapun di antara kita yang memiliki kemampuan bisa kemudian dia lawan rasa kantuknya kemudian tidak beribadah. Dan keutamaan yang keempat yang kita sebutkan, nah ini rekap muqaddimah ya, ini materinya masih 1 jam lagi. Ini rekap dulu ya. Jarang-jarang ya loh Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang keempat yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu juga berdasarkan tafsir surah Al-Qadar adalah kesejahteraan di malam tersebut. Keselamatan, kesejahteraan, keamanan dari malam itu sampai terbit fajar. Dan dimaknai oleh para ulama tafsir mudahnya beribadah di malam itu. Maka sangat merugi bagi orang-orang yang di 10 hari terakhir ibadahnya tetap susah. Bersyukurlah kepada siapapun di antara pian yang nyaman beribadahnya. Di rumah ya tetap beribadah dia, karena harus kerja tetap beribadah dia. Apalagi kemudian di masjid. Mungkin sebagian di antara kita di 3 hari awal ini terlewat darinya untuk menghidupkan malamnya dengan beribadah. Jangan berkecil hati. Kenapa? Masih ada kesempatan. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Iltamisuha fil ashril awakhiri yakni lailatul qadri. Fa in dha'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Yang tiap hari mungkin sering dapat broadcastan saya, dia dapat artikel ini tadi sore. Kata Nabi Muhammad SAW, carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Jika salah seorang di antara kalian tidak mampu atau lemah atau sebab-sebab yang lain, nggak sempat nih 3 hari tadi, karena kantor meliburkan di sepekan terakhir, karena sebab tertentu hanya sepekan terakhir dia punya waktu, no problem. Perhatikan kata Nabi Muhammad, jika salah seorang di antara kalian tidak mampu atau lemah, maka jangan sampai terluput dari 7 hari sisanya. Jangan sampai luput 7 hari sisanya. Walaupun betul Nabi Muhammad bersabda, carilah di malam-malam ganjilnya. Bukan berarti kemudian hanya di malam 21 kita rajin, malam 23 kita rajin, 25 no. Tiap malam. Di 10 malam terakhir itu kita hidupkan terus, memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagian ikhwah sudah khatam berkali-kali saya tahu, subhanallah. Sejak sebelum masuk 10 hari terakhir sudah khatam berkali-kali. Apalagi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, wah luar biasa sebagian ikhwah itu. Ada yang 3 hari khatam, artinya ketika dia i'tikaf tuh 4 kali dia khatam atau minimal 3 kali. Boleh ngobrol santai, tapi jangan diselipi dengan gibah ya, nggak boleh. Ngobrol santai, habis itu ngaji lagi, habis itu ngaji lagi. Di tengah-tengah ngaji kadang-kadang martabak datang, nggak apa-apa, break dulu martabak kan. Kekanyangan berabah sedikit, bangun-bangun jam 7. Talimpua itu ngarannya, sebentar aja. Tertidur, bangun lagi, ngaji lagi. Set, nasi padang datang.
Jadi keluar dari i'tikaf gendut. Kenapa? I'tikafnya sukses. Nah, tiap hari ada mantari. Jangan berlebihan ya. Ya secukupnya lah. Cuman secukupnya kita itu beda-beda. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Tapi sepertiga kita, kata Syekh Albani, itu beda-beda. Ulun dan Ivan, wah beda. Sudah tarjon, udah belum sepertiga lagi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, yakni ara'aita in 'alimtu ayyu lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Nah, ini doa yang harus kita perbanyak di malam-malam. Karena semua kita pendosa. Ada yang besar, banyak yang kecil, ada yang kita sadari, ada yang tidak. Dan ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala mungkin yang kita langgar. Entah kewajiban kita melalaikannya, entah kemaksiatan kita menerobosnya, ini. Tapi kalau misalnya salah kita itu kepada salah seorang di antara anak Adam, maka minta maaf sama orangnya. Minta halal sama orangnya. Kata Nabi Muhammad SAW, Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah berkaitan dengan kehormatan atau yang lain. Anda pernah menggibahnya, menggunjingnya, mengejeknya, menghancurkan harkat dan martabatnya. Kata Nabi Muhammad, minta halallah hari ini, sekarang. Jangan nanti-nanti, jangan nunggu Idul Fitri. Anda belum tentu hidup. Dan kalau minta maaf jangan di broadcast. Minta maaf di broadcast. Japri orangnya. Japri itu jalur pribadi. DM orangnya. DM itu duta mall. Direct message. Minta maaf langsung. Dan kalau bisa betul-betul Anda serius, ya jangan chat, telepon. Boleh sih chat dulu, anak ingin nelpon, boleh enggak? Dia ngasih kesempatan untuk menjawab telepon Anda saja, itu sudah pintu. Terkadang Anda diblok sama dia. Kenapa? Karena Anda menghancurkan rumah tangganya. Gimana dia bisa memaafkan? Gimana dong? Ini pernah terjadi. Di satu pengajian pertanyaannya sama tapi dari dua orang yang berbeda. Yang bertaubat tapi dulu pernah menghancurkan rumah tangga orang. Gimana bisa taubatnya? Waduh, repotnya saya bilang. Ya minta maaf, bagaimana lagi? Berharaplah kemudian Anda dimaafkan. Karena Anda mungkin umur Anda panjang. Sepanjang umur Anda itu subhanallah Anda jadi orang soleh atau solehah. Tapi pahala Anda itu bisa habis tergerus karena kezaliman yang belum Anda selesaikan loh. Selesaikan. Apalagi misalnya dengan orang terdekat. Waduh, Anda ada masalah sama orang tua, Anda ada masalah dengan pasangan, Anda ada masalah dengan saudara, paman dan bibi. Oh, itu orang-orang ring satu lebih dulu itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ada satu doa yang harus kita perbanyak di malam-malam ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar? Apa yang saya ucapkan ketika itu?" Beliau menjawab, "Katakanlah." Nah, ini doanya, hafalkan. Allahumma innaka afuun, disebutkan di yang lain, afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya adalah, wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau adalah afuun, Maha Pemaaf,
tuhibbul afwa, engkau suka untuk memaafkan. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Minta ampun. Bisa kita sangat banyak. Ini tentang hak Allah. Tadi tentang hak anak Adam. Selesaikan. Banyak-banyak doa, membaca doa ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar disebutkan di hadits Ubay bin Ka'ab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa amaratuha an tatlu asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a laha." Riwayat Imam Muslim. Tandanya adalah matahari terbit pada pagi harinya cerah tanpa sinar. Anda bisa melihatnya dengan mata telanjang. Anda tidak kesilauan. Ya, Masya Allah, ulun melihat matahari tetap bisukan dari naik kada silau. Pacul kacamata tuh. Oh iya, sekali kacamata nyata kada silau. Maka kacamata lo banyak katanya. Wih, ojek. Kita bisa melihatnya terbit, harusnya panas menyengat, kita nggak bisa lihat langsung, dia kelihatan. Itu tanda-tanda. Cuman nggak perlu juga Anda foto-foto, kemudian Anda posting-posting. Tanya hati lagi. Hah? Untuk apa Anda memotonya, mempostingnya? Jangan sampai amal malam tadi habis karena niat Anda kemudian agar orang tahu tadi malam saya dapat. Di antara tanda yang lain, tusbihu syamsu sabihata tilkal lailah mithla tasti laisa laha syu'aun hatta tartafi. Mirip sebenarnya. Subuh hari dari malam Lailatul Qadar itu matahari terbit tanpa sinar, bersinar tapi kemudian kita bisa lihat telanjang. Seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Kayak rinjing itu nah. Moninya ada cahaya mengkilat, kita tetap bisa melihat. Ya kayak gitu tuh kita melihat mataharinya. Cuman ingat, nggak perlu juga diposting-posting. Ketika Anda mendapatkannya, bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah, tadi malam saya menghidupkan. Jangan sampai misalnya katakanlah nanti malam, dan besok terjadi matahari seperti itu. Kemudian 24, 25, 26, 27, Anda pada sepuasa lagi cari. Dapat sudah semalam ya? Nah, nggak kayak gitu. Anda kalau niatnya kayak gitu, Anda nggak dapat. Kenapa pengen Pak? Ada sembahyang lagi? Mau sembahyang udah malam tadi, lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Bapak lagi udah sembahyang aja. Tunjul jadahi sidin. Ahli tafsir dari mana ulangnya? Enggak, harusnya makin bikin Anda bersemangat beribadah. Alhamdulillah. Karena itu karunia, itu anugerah. Kenapa? Sealam semesta kan mendapatkannya, tapi ada orang nggak dapat loh. Malam itu dia begadang loh. Bukti dia anugerah, dia Allah beri, dia Allah kasih untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan bersyukurlah ketika malam itu dan paginya Anda melihat tanda-tanda seperti ini, Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Hidupkan, maksimalkan salat khususnya, baca Quran, zikir, doa yang tadi, banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah karena dosa kita terlalu banyak. Tapi subhanallah dosa kita banyak, kita nggak bisa ngitung, tapi Allah tetap kasih rezeki ya. Jadi kurang baik apa itu Allah itu? Dosa kita banyak, kita nggak bisa ngitung, terkadang kita tambah nikmat Allah banyak, kita nggak bisa ngitung, terkadang kita tambah dengan maksiat pula. Tapi tetap ya Allah kasih kita rezeki. Bangun pagi sehat, bangun pagi aman, bangun pagi ada makanan, bisa sahur, dia tahu nanti akan makan buka puasa apa. Nikmat demi nikmat sejak mata dia terbuka. Padahal maksiat dia banyak. Maka harusnya nikmat Allah Subhanahu wa taala membuat kita bersyukur dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.